Oke, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Alhamdulillah. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ihsanul Fikri Bapak Rahmat Rafi Esos MPD, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Ihsanul Fikri Ustazah Siwi Widyastuti SPDSI, yang kami hormati Asatidah SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang, yang kami hormati Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, atau wali dari seluruh siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami sayangi dan kami banggakan, anak-anakku yang solih dan solihah. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini kita telah bersua bersama di Zoom meeting dalam rangka MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, tahun pelajaran 2021-2022. Saya selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah tilawah, berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SDIT, berikutnya adalah sambutan atau penyampaian visi misi sekolah oleh kepala sekolah, dilanjutkan dengan pemaparan dari bidang kurikulum, kemudian ada jeda berupa ice breaking. Acara berikutnya adalah pemaparan dari program kesiswaan. Kemudian yang terakhir adalah pemaparan dari program pembelajaran Al-Quran yang dilanjutkan dengan doa dan penutup. Baik, Ayah, Bunda, dan Ananda sekalian, mari kita buka acara MPLS pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Wakil Kepala Bidang Pembelajaran Al-Quran, yaitu Ustazah Resti Hastiningdiah SPDI. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Resti Hastinenggia SPDI. Memasuki acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars SDIP. Kepada seluruh anggota yang masuk dalam Zoom meeting, kami mohon untuk berdiri. Kepada admin, monggo bisa langsung diputarkan lagu Indonesia Raya. SDIP ku Ihsanul Fikri, tempat belajar mandiri. SDIP ku Ihsanul Fikri, bentuk insan Islami. Tak takut rintangan, terus maju ke depan. Jangan ragu melangkah cari ilmu sepenuh hati dengan bimbingan ilahi. Gali potensi, raih prestasi. SDIP ku Ihsanul Fikri, tempat belajar mandiri. SDIP ku Ihsanul Fikri, bentuk insan Islami. Tak takut rintang
sepenuh hati dengan bimbingan ilahi. Gali potensi, raih prestasi. Gali potensi, raih prestasi. Gali potensi, raih prestasi. Alhamdulillah, hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian visi misi dari SDIT Ihsanul Fikri yang akan disampaikan langsung oleh beliau Kepala Sekolah yaitu Ibu Siwi Widyastuti SPD SI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalim amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ihsanul Fikri, yang saya hormati Ayah Bunda wali murid SDIT Ihsanul Fikri, serta anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga syafaatnya terlimpah untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, Ustazah sampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada anak-anakku kelas 1, selamat bergabung dengan SDIT Ihsanul Fikri. Dan kepada kakak-kakak kelas 2 hingga kelas 6, barokallah, selamat ya, telah naik kelas. Kita punya adik baru, sekarang mari kita cintai bersama-sama. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan MPLS hari yang kedua ini, Ustazah akan menyampaikan visi dan misi sekolah kita dan motivasi bagi kita untuk belajar di masa pandemi, insya Allah 1 tahun ke depan di tahun 2021-2022. Ustazah kirimkan PowerPoint-nya ya. Apakah sudah tampak di layar? Sudah. Ya. Langsung saja, ini karena keterbatasan waktu, di hari MPLS yang kedua, Ustazah menyampaikan tentang visi sekolah kita. Visi itu apa anak-anak? Visi itu adalah tujuan, ya, tujuan yang ingin kita capai secara bersama-sama. Apa sih yang kita inginkan ya untuk anak-anak ketika disekolahkan di SDIT Ihsanul Fikri? Nah, visi sekolah kita adalah menyiapkan pribadi unggul, berkarakter Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Ya, boleh dihafalkan, menyiapkan pribadi unggul, berkarakter Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Nah, di situ ada kata unggul. Ya, apa yang kita inginkan dari kata unggul itu? Unggul yang pertama adalah unggul dalam ibadah dan akhlak. Kemudian yang kedua adalah unggul dalam prestasi baik akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, unggul dalam keterampilan hidup dan keterampilan sosial. Nah, ini yang ingin kita bentuk dari anak-anak semuanya, ya.
Kemudian yang berikutnya adalah berkarakter Al-Quran. Apa saja yang kita harapkan dengan berkarakter Al-Quran itu? Yaitu yang pertama, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, bersemangat menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, mampu menerjemahkan Al-Quran, khususnya surat-surat pendek, melalui pelajaran tarjim ya di sekolah kita. Kemudian yang keempat adalah bersemangat mengamalkan kandungan Al-Quran. Ini yang ingin kita bentuk dari anak-anak semuanya. Jadi semangat membaca Al-Quran, bersemangat menghafalkan, bersemangat menerjemahkan, dan juga lebih-lebih lagi bersemangat untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah berwawasan lingkungan. Kita berharap bahwa anak-anak menjadi anak-anak yang peduli dengan lingkungan sekitarnya, bisa membawa manfaat juga bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, itu tadi visi dari sekolah kita anak-anak ya. Sekali lagi apa visi sekolah kita? Menyiapkan pribadi unggul, berkarakter Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Baik, nah selanjutnya anak-anakku sekalian, kalau kita menengok pembelajaran kita 3 tahun ke belakang ya, tahun 2018, tahun 2019 kemarin, alhamdulillah kalian semua masih bisa belajar dengan normal. Bermain bersama dengan teman, belajar bersama, bertemu dengan teman di dalam kelas, dan sebagainya. Tahun 2019, tahun 2020, nah kita mulai ada keterbatasan. Mulai bulan Maret tahun 2020, sekolah kita full PJJ. Apa itu? Pembelajaran jarak jauh. Ya, aktivitas kita dibatasi, ya belajarnya harus belajar lewat online dan seterusnya. Nah, tahun 2020-2021 kita berharap waktu itu bisa kembali ke normal. Ternyata justru di tahun 2020-2021 anak-anak full belajar secara PJJ ya, secara daring dari rumah. Bahkan mungkin dengan teman sekelas juga banyak yang tidak kenal ya, kecuali karena sudah mengenal di kelas-kelas sebelumnya karena sempat tatap muka di tahun sebelumnya. Nah, 1 tahun banyak yang mengeluh jenuh ya, jenuh. Nah, sekarang kita memasuki tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Apa yang akan kita lakukan? Ya, banyak ya. Tentunya di antara kita semuanya, baik ustadz-ustadzah, bapak ibu orang tua di rumah, anak-anak sangat berharap kita bisa bertemu kembali. Namun ternyata di awal tahun ajaran 2021-2022 kita masih dihadapkan pada kondisi pandemi sehingga anak-anak juga terpaksa masih harus belajar dari rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi semacam ini? Nah, di sini Ustazah mengajak kita semua, keluarga besar SDIT Ihsan Fikri, Ustaz dan Ustazah serta anak-anak, kita akan menghadapi era 2021-2022 ini dengan menggunakan strategi PSBB. Apa anak-anak? PSBB. Nah, P di sini berarti patuh. S, sadar. Kemudian B, berpikir positif. Dan B yang kedua adalah bertindak kreatif dan inovatif. Nah, yang pertama adalah patuh anak-anak. Ya, patuh kepada siapa itu? Nah, di Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, maka di strategi yang pertama patuh ini, Ustazah mengajak kita semua untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara sholat 5 waktu, ya, dijaga waktunya, jangan sampai ada yang bolong. Ada di kelas 1 juga ya, sholat 5 waktunya dijaga. Syukur-syukur lagi adalah berusaha tepat waktu untuk melaksanakan sholat ya. Kemudian yang kedua adalah patuh kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mengaji, memperbanyak tilawah Al-Quran,
kemudian memurojaah apa yang sudah dihafal dan menambah hafalannya. Ya, kenapa? Karena dengan Quran hati kita akan menjadi tenang, gitu ya. Mengaji. Kemudian yang ketiga adalah berdoa, memperbanyak doa. Mari doa ini senantiasa kita panjatkan dalam setiap waktu-waktu sholat kita, dalam waktu-waktu yang mustajab, supaya kondisi segera membaik dan anak-anak kembali bisa bersekolah seperti biasanya. Doa ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah patuh kepada pemerintah. Ya, kita diminta sebagai ikhtiar kita di dalam menghadapi masa pandemi ini, diminta untuk menerapkan kalau dulu 3M, sekarang sudah menjadi 6M. Apa saja itu? Ya, yang pertama adalah menggunakan masker. Ya, sudah biasa menggunakan masker ya anak-anak ya. Kemudian mencuci tangan pakai sabun. Setiap kali selesai beraktivitas, cucilah tangan pakai sabun. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Boleh bermain dengan teman, tapi jaga jarak, pakai masker. Kemudian yang keempat, membiasakan berolahraga. Berolahraga supaya imun kita menjadi kuat. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya. Dan yang terakhir apa? Menghindari kerumunan, ya, menghindari kerumunan. Ini adalah strategi P, patuh kepada Allah, patuh kepada pemerintah. Nah, berikutnya adalah S. Apa itu S? Sadar. Allah berfirman di Quran surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Anak-anakku, kita yakin bahwa musibah ini terjadi dengan seizin dan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada maksud baik dan hikmah di balik ini semua. Maka la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Nah, oleh karena itu kita harus selalu optimis ya, harus selalu optimis di dalam menghadapi hari-hari yang ada. Berikutnya, strategi kita adalah berpikir positif. Ya, berpikir positif. Anak-anak sekarang waktunya 24 jam di rumah, ya, 24 jam di rumah. Ini kalau tidak berpikir positif, anak nanti akan terjebak pada waktu yang mungkin banyak sia-sia. Maka dengan kita berpikir positif bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, nah kita kemudian bersiap menghadapi dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah anak-anak harus punya jadwal kegiatan sehari-hari. Diatur kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya beribadah, membantu orang tua, itu diatur yang baik sehingga waktu yang 24 jam itu bisa efektif untuk anak-anak gunakan, ya, tidak banyak sia-sia yang kemudian kita lakukan dalam waktu-waktu yang kita miliki, ya, bikin jadwal. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu dengan baik untuk belajar. Bisa dari buku, bisa dari lingkungan, bisa dari mana saja. Intinya adalah perbanyak waktu untuk belajar. Ya, waktu senggang kalian di rumah banyak, maka tadi dengan membuat jadwal, kemudian berkomitmen untuk memanfaatkan waktu untuk belajar, insya Allah banyak kemanfaatan yang akan kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai target amal kebaikan harian. Jadi setiap hari harus punya target, hari ini saya mau berbuat baik apa, kepada siapa gitu. Sehingga apa menjadi motivasi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak menjadi jenuh ya, walaupun jenuh itu pasti, tapi dengan adanya jadwal, dengan adanya target, anak-anak akan lebih semangat menghadapi hari-hari yang ada. Kemudian yang keempat, yang berikutnya adalah B, ya, bertindak kreatif dan inovatif. Bertindak kreatif dan inovatif. Apa yang bisa dilakukan anak-anak? Ya, di rumah dengan waktu yang banyak itu anak-anak tetap bisa mengembangkan bakat dan minat. Yang suka olahraga tetap bisa berolahraga walaupun mungkin masih banyak keterbatasan. Membaca, menulis, membuat karya seni, bahkan mungkin bisa membuat film pendek yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi asik ya di rumah. Kemudian yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua. Alhamdulillah sehari-hari anak-anak bersama dengan orang tua dari pagi sampai sore sehingga bisa melihat kerepotan orang tua. Nah, maka di sini anak-anak bertindak kreatif, inovatif. Apa yang bisa dilakukan dengan meringankan beban pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga adalah silaturahim virtual, ya. Mungkin kalau selama ini baru silaturahmi dengan Bapak dan Ibu guru, Ustaz dan Ustazah, anak-anak bisa bersilaturahim virtual dengan teman-teman satu kelas, bisa dengan video, gitu ya, sehingga bisa tetap menjalin hubungan baik dengan teman-temannya, bisa mengenal teman-temannya. Dan yang keempat, ya, bisa juga dengan mengembangkan kepedulian terhadap sesama, berbagi dengan tetangga yang membutuhkan. Apalagi saat ini banyak kabar di sekeliling kita, banyak yang sakit ya. Nah, anak-anak bisa berbagi dengan tetangga di sekitar yang membutuhkan. Itu anak-anak ya, strategi kita menghadapi tahun 2021-2022 dengan strategi PSBB. Patuh, sadar, berpikir positif, bertindak kreatif dan inovatif. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Ustazah di sekolah? Alhamdulillah, selama masa pandemi ini, Ustazah juga melaksanakan strategi PSBB. Ya, banyak inovasi di sekolah yang dilaksanakan. Nah, diantaranya apa? Kita mulai belajar pembelajaran daring dengan Zoom, anak sudah biasa sekarang ya. Kemudian kita juga punya studio mini di sekolah. Dengan studio ini kita bisa menyelenggarakan banyak sekali kegiatan yang dulu mungkin bisa bertemu muka langsung di sekolah, nah sekarang diganti dengan virtual. Ini contohnya ya, pesantren Ramadan. Backgroundnya seperti ini, kalau masuk YouTube sudah nggak seperti ini ya. Nah, ada kemah online tahun lalu, ada talkshow ya. Sekolah juga mengembangkan medsos ya, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada Zoom yang membantu proses pembelajaran kita semuanya. Nah, itu. Kemudian juga inovasi di sekolah lagi anak-anak, kita punya inovasi di perpustakaan. Anak-anak tidak bisa pinjam di buku di perpustakaan secara langsung karena belum bisa ke sekolah, juga masih dibatasi kegiatannya. Nah, sekolah mengembangkan perpustakaan digital. Nah, silakan yang belum download ya, yang belum bergabung silakan di-download sehingga bisa menjadi salah satu alternatif kalian mengisi waktu dengan membaca buku melalui perpustakaan digital kita. Alhamdulillah juga setahun kemarin sekolah kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah aktif literasi ya. Kemudian kita juga bisa menerbitkan buku karya dari kalian dan juga karya dari Bapak dan Ibu guru maupun karyawan. Ya, insya Allah tahun ini kita juga akan membuat buku lagi ya. Kemudian yang berikutnya, nah kemarin di Perpus juga ada lomba si kecil bercerita, ada lomba pojok baca, ya di rumah sudah pada punya pojok baca, ada lomba membuat komik terpola, ada lomba review buku, ya. Itu yang kemarin dikembangkan oleh perpustakaan sekolah kita. Jadi sekolah berinovasi. Maka anak-anak di rumah juga harus berinovasi. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, tadi dengan penjelasan yang Ustazah sampaikan di depan. Nah, demikian anak-anak, ini ada salam dari Ustazah semuanya. Salam rindu, salam sayang, salam sehat dari Ustazah semuanya. Jaga kebersamaan dengan teman-teman dan saling mendoakan. Nah, kemudian sebelum Ustazah akhiri, ya, Ustazah akan menyampaikan juga terkait dengan pembagian ruang, ya, pembagian ruang di sekolah kita. Nah, nanti biar anak-anak kalau masuk sekolah tidak bingung akan masuk ruang yang sebelah mana. Dari teman-teman adik-adik kelas 1 dulu, ya, kelas 1 letaknya di lantai 1 anak-anak, ya, di lantai 1, mulai dari pintu gerbang paling barat, 1A, 1B, 1C, 1D di depannya, kemudian kelas 6 juga ada di lantai 1, dari 6A, 6B, 6C, 6D, 6E dekat tangga,
Kemudian kita naik ke lantai 2. Di lantai 2 ini ada kelas-kelas untuk anak-anak kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Ya, dari pojok barat ada 2A, 2B, kemudian depannya 2C dan 2D. Kemudian kelas 3, 3A, 3B, 3C, 3D di depannya. Kemudian ini aula anak-anak ya. Aula, di depan aula ada kelas 4, 4A, 4B masih sama seperti kemarin. Kemudian 4C masih sama posisinya. Kemudian di samping masjid persis ya. Ini adalah letak dari kelas 4, 4D. Berikutnya adalah lokasi kelas 5. Ya, lokasi kelas 5 ini ada perubahan. Kelas 5A ini di bawah, di lantai bawah, aula bawah ya. Mulai dari 5A, kemudian sampingnya 5B, depannya adalah 5C. Di mana ruang kelas 5D dan 5E, 5D dan 5E ada di atas lantai 2 ya, lantai 2 bagian belakang. Dulu kelas 4D dan 4E, sekarang menjadi 5D dan 5E. Kemudian anak-anakku sekalian, perpustakaan kita sudah berpindah di depan lapangan ya, 2 lantai. Bagian atas ini digunakan untuk multimedia, sekarang menjadi studio mini kita ya, di lantai 2. Kemudian kita punya masjid, mungkin ada di kelas 1 belum pernah ke sekolah. Nah, kita punya masjid, ada 2 lantai ya, ada 2 lantai. Kemudian turun lagi ke bawah kita punya UKS di lapangan sebelah timur. Kemudian di depan pintu gerbang sebelah timur ada ruang tata usaha dan ruang lab komputer. Nah ini tadi terkait dengan pembagian ruang. Insya Allah besok kalau anak-anak masuk, anak-anak bisa menempati ruang-ruang sebagaimana yang Ustadzah jelaskan. Ya. Begitu anak-anak sekalian ya, karena keterbatasan waktu, singkat sambutan dari Ustazah. Sekali lagi, visi sekolah kita adalah menyiapkan pribadi unggul, berkarakter Al-Quran, dan berwawasan lingkungan. Kita hadapi tahun 2001-2022 dengan strategi PSBB. Patuh, sadar, berpikir positif, bertindak kreatif, dan inovatif. Ya, sekian dari Ustazah, ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Siwi. Baik, Ayah, Bunda, dan Ananda sekalian, setelah pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah tadi, mari kita simak yang berikut ini. Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Monggo, pada host. Tolong bisa ditampilkan ice breaking-nya.
Are you ready? Yes, we are ready. Bismillah. Kanan, kiri, 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 kanan, kiri. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDIT Sanul Fikri Kota Magelang. Salam sehat. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan cita guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Baik, suara saya sudah terdengar? Ya. Alhamdulillah, itulah tadi cuplikan dari lomba yang tahun kemarin diikuti oleh Ustadz dan Ustadzah SDIT Sanul Fikri. Alhamdulillah meraih juara 3 tingkat nasional. Nah, untuk itu kami tunggu karya-karya dari anak-anak semuanya. Baik, kami lanjutkan kembali. Pemaparan berikutnya adalah pemaparan dari bidang kurikulum. Nah, pada pemaparan kali ini akan disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ustazah Siti Sarmi Fatmawati Eskom SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti MPLS meskipun dalam keadaan daring atau via YouTube nih. Perkenalkan, nama Ustazah Siti Sarmi Fatmawati. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan menyampaikan tentang program di bidang kurikulum. Berikut pemaparannya. Ya, anak-anakku yang hebat, alhamdulillah. Pada kesempatan di tahun ajaran 2021-2022
ini karena kondisinya kita masih daring, nah, anak-anak nanti meskipun di rumah tetap semangat belajar ya, dan tetap menjaga kesehatan. Pada kesempatan hari ini, kegiatan kurikulum yang akan dilaksanakan di SDIT Ihsanul Fikri adalah yang pertama yaitu tentang muatan kurikulum. Muatan kurikulum yang ada di SDIT Ihsanul Fikri meliputi ada 2 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum bermuatan kedinasan, atau sering kita menggunakan kurikulum 13, yang mana pada kesempatan hari ini karena kita masih dalam kondisi pandemi, kita menggunakan kurikulum darurat atau penyederhanaan kurikulum, yang mana pada nanti anak-anak belajarnya hanya KD yang esensial saja ya, atau kompetensi dasar yang sesuai anak butuhkan. Kemudian muatan kurikulum yang kedua yang kami terapkan adalah keIT-an, yaitu dari JSIT Pusat atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu, dengan konsep yaitu terpadu. Terpadu di sini adalah model pembelajarannya atau konsepnya ya anak-anak. T-nya adalah telaah, E-nya eksplorasi, R rumuskan, D-nya adalah presentasikan, A adalah aplikasikan, dan D adalah duniawi, yang U-nya adalah ukhrawi. Jadi harapannya dalam pembelajaran ini anak-anak bisa menerapkan keislamannya atau pembiasaan nilai-nilai Islam. Berikutnya, untuk mata pelajaran yang kita pelajari di SDIT Ihsanul Fikri, nanti ada yang muatannya adalah pelajaran umum. Pelajaran umum di sini ada PAI, ada tematik dan matematika dan PJOK. Kemudian muatan lokalnya adalah bahasa Jawa sesuai SK Provinsi Jawa Tengah atau sesuai SK Bapak Gubernur bahwa Provinsi Jawa Tengah SD, SMP, SMA harus belajar bahasa Jawa. Tujuannya agar melestarikan bahasa Jawa. Kemudian keunggulan kita adalah ada di muatan keIT-annya. Muatan keIT-annya berupa bahasa Arab. Nanti anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti akan belajar bahasa Arab, yang mana tujuannya adalah memberikan pengetahuan tentang kosakata bahasa Arab. Kemudian muatan kedua atau muatan keIT-an yang kedua adalah pembelajaran uminya atau pembelajaran Al-Quran. Ini merupakan pembelajaran yang kita unggulkan berupa dengan metode umi. Harapannya anak-anak nanti bisa membaca Al-Quran dengan baik, tartil dan tahsin. Harapannya kami juga anak-anak bisa menjadi hafiz dan hafizoh. Kemudian muatan keIT-an kita juga ada namanya Bina Pribadi Islami. Bina Pribadi Islami di sini tujuannya adalah nasihat kepada anak-anak dari kelas 1 juga sampai kelas 6, kemudian merupakan sarana evaluasi diri tentang pembiasaan, baik itu pembiasaan yang dilakukan di rumah maupun di sekolah, agar pembiasaan ini tetap terjalin. Karena muatan keIT-an ini kita menguatkan pendidikan keislamannya. Jadi antara pembelajaran umum dan pembelajaran Islam kita balance. Dan harapannya nanti anak-anak ketika belajar dalam sehari itu hanya 2 atau 3 mata saja. Harapannya tidak membebani semua. Selanjutnya adalah kriteria ketuntasan belajar minimal. Di SDIT Ihsanul Fikri, KKM-nya itu rata-rata tinggi ya, mata pelajaran umum, contohnya PAI, tematik, PJOK itu 75. Kemudian muatan lokalnya bahasa Jawa juga 75. Kemudian muatan keIT-annya ada bahasa Arab, kemudian pribadi Islami itu 75, dan untuk Al-Qur'annya KKM-nya adalah 80 karena ini merupakan program unggulan yang ada di SD Ihsanul Fikri Kota Magelang. Kemudian tentang penilaian di SDIT Ihsanul Fikri tahun ajaran 2021-2022, karena kita masih dalam kondisi pandemi dan anak-anak harus belajarnya daring atau online, maka kami ada 2 sistem ya, yang jenjang 1 dan jenjang 2 penilaiannya berupa offline. Anak-anak harapannya kenapa kok offline, itu memberikan stimulus agar motoriknya anak-anak itu lebih bagus, dan stimulusnya itu bisa menulisnya lebih bagus, dan harapannya anak dan orang tua kita saling bekerja sama dengan baik.
Kemudian untuk jenjang 3 dan 6 untuk penilaiannya nanti kita akan online, yaitu menggunakan Gform atau Google Formulir, sehingga memudahkan kita semuanya. Ini ya anak-anak untuk penilaiannya. Kemudian untuk KBM daring yang akan dilaksanakan tahun ajaran 2021-2022 nanti insya Allah ada jam sekolah. Jam sekolah di sini nanti anak-anak belajar mulai dari hari Senin sampai Sabtu. Tahun ini kita kasih waktu supaya harapannya anak-anak dalam pembiasaan belajar itu lebih teratur dan disiplin. Harapan kami nanti anak-anak pembiasaan yang sudah baik ini, pembiasaan Islamnya juga akan terbangun. Jadi nanti untuk KBM daringnya mulainya jam 8 sampai jam 14 atau jam 2 itu bukan berarti anak-anak full ya. Nanti di jeda jam 8 sampai jam 12 jam 2 itu nanti ada yang dari UMI dan ada dari wali kelas. Jadi nanti jam-jam tertentu nanti akan kami buatkan jadwalnya. Harapannya nanti ayah bunda selama anak-anak KBM di luar jam itu tidak ada yang berpergian atau di luar intinya tidak berpergian. Jadi anak-anak diharapkan mengikuti KBM meskipun ini daring ya. Untuk hari Sabtu dan harapannya waktu yang luang juga anak-anak bisa dipakai untuk menambah hafalan atau belajar, karena nanti di kelas 5 anak-anak akan menghadapi yang namanya AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Kemudian yang hari Sabtu nanti anak-anak akan belajar dari jam 8 sampai jam 11 ya. Jadi ini waktunya agak pendek. Harapannya nanti di jam yang sekolah sudah buatkan nanti tugas anak dan tugas guru memberikannya itu waktunya pas gitu, supaya nanti anak-anak harapannya tidak menunda pekerjaan atau menunda tugas. Kemudian untuk teknis belajar selama BDR yang pertama nanti wali kelas akan menyapa atau secara virtual. Jadi nanti kita belajarnya akan virtual dalam sepekan itu dari wali kelas 3 kali ya, 3 kali, dan nanti juga ada dari guru umumnya. Harapannya nanti pemantauan pembiasaan yang dilakukan anak-anak itu meskipun bacaan Al-Qur'annya, bacaan sholatnya, pembiasaannya akan tetap terjaga. Kemudian yang kedua, nanti saat pembelajaran daring anak-anak memakai seragam sekolah sesuai ketentuan yang sudah sekolah berikan. Kemudian nanti yang ketiga, siswa juga sudah mandi, sarapan, dan sholat duha sebelum mengikuti KBM daring. Meskipun KBM daring, harapannya anak-anak sudah siap ya, supaya nanti dalam menerima pelajaran anak-anak sudah ready. Kemudian yang keempat adalah nanti anak-anak mengisi presensi yang sudah disiapkan oleh wali kelas, dan ini nanti wajib tiap hari harus absen. Kemudian anak-anak juga nanti insya Allah sekolah memfasilitasi ringkasan materi dan tugas siswa atau lembar tugas siswa bagi yang nanti kesulitan dalam pembelajaran virtual. Tapi intinya kami fasilitasi semua untuk anak-anak, nanti ada ringkasan materi dan lembar tugas siswa. Berikutnya, untuk metode pembelajaran daring yang perlu disiapkan ayah bunda mohon kerjasamanya, yaitu adanya karena kita berbasis daring atau dalam jaringan, kita yang disiapkan adalah HP Android atau iOS, kemudian laptop atau netbook, yang kemudian pulsa data, dan harapan kami ayah bunda semuanya nanti bisa menginstal Zoom, Google Meet atau Microsoft Teams, karena nanti insya Allah dalam jalannya pembelajaran ini kita akan menggunakan 3 aplikasi ini. Jadi harapannya nanti semuanya bisa kita siapkan. Kemudian selanjutnya adalah mohon kerjasamanya juga kepada ayah bunda semuanya dalam pendampingan belajar dari rumah. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan jam belajar. Nanti insya Allah dalam POMG nanti kami siapkan ya untuk jam pembelajarannya, supaya nanti harapannya orang tua dan anak dalam belajar ini ada komunikasi yang baik, jadi sinkron, jam berapa harus belajar apa, jam berapa harus belajar apa. Yang kemudian mendampingi anak ketika menggunakan HP atau gadget, karena kita sadar karena tahun ini adalah masih daring, maka anak perlu adanya pendampingan ketika menggunakan HP atau gadget. Mohon kerjasamanya dari ayah bunda semuanya.
Yang ketiga yaitu apabila anak menggunakan HP atau gadget tanpa pendampingan sebaiknya dalam kondisi offline. Jadi ketika pembelajaran sudah selesai bisa nih kondisinya bisa di offline kan atau di setting seperti itu. Kemudian ini yang bisa kami paparkan tentang program kurikulum yang ada SDIT Islam Fikri. Meskipun nanti pembelajarannya daring, harapan kami sekolah anak-anak tetap semangat belajar dan mengikuti pembelajaran yang akan kami terapkan. Sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Siti Sarni Fatmawati atas pemaparannya. Mari kita lanjutkan ke pemaparan program berikutnya, yaitu pemaparan program pembelajaran Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Mohon maaf, Wakil Kepala Bidang Pembelajaran Al-Quran, yaitu adalah Ustazah Resti Hestiningdia SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya kembali. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersyukur ayah bunda, anak-anak semuanya, walaupun kondisinya seperti ini, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah tetap mengasih nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa kita jadikan teladan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini sesi yang sekarang adalah sesi tentang pembelajaran Al-Quran di SDIT Ihsanul Fikri, di mana pembelajaran Al-Quran ini merupakan salah satu keunggulan dari SDIT Ihsanul Fikri. Minta tolong Ustazah Siti Sarni untuk menampilkan apa yang mau saya sampaikan tentang beberapa hal mengenai pembelajaran Al-Quran pastinya ya. Dalam pembelajaran Al-Quran ini yang mau saya sampaikan yang pertama itu adalah tentang konsep pembelajarannya. Konsep pembelajaran Al-Quran di SDIT Ihsanul Fikri itu memadukan antara tartil dan juga tahfidz. Nah ini memadukan program tartil dan tahfidzul Quran. Tartil itu adalah membaca umi gitu ya, yang lebih gampang diingat anak-anak itu ngaji umi gitu ya, dari jilid 1 sampai 6 ada Al-Quran, kemudian jilid gharib dan tajwid. Nah untuk tahfidzul yaitu berarti menghafal Al-Quran, tapi juga tidak lupa untuk memurojaah yang sudah dihafal. Kemudian dalam konsep pembelajaran Al-Quran ini siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai jilid masing-masing gitu nggih. Dalam satu kelompok itu insya Allah jilidnya sama, semuanya Al-Quran, semuanya jilid 1 dan seterusnya. Monggo dilanjut. Untuk yang kedua yang mau saya sampaikan itu adalah metode pembelajaran Al-Quran. Nah, metode pembelajaran Al-Quran di SDIT yang dipakai, insya Allah kalau anak-anak kelas 2 sampai 6 sudah tahu metode UMI. Nah, metode UMI ini dari Surabaya dan mempunyai moto mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Itu ya. Jadi kalau belajar Al-Quran dengan metode UMI ini insya Allah mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Nah, kemudian siswa ini belajar setiap jilid itu sesuai dengan titik tekan materi yang ada. Misalkan ini kan ada jilid 1 ya, jilid 1 sampai jilid 6 Al-Quran ditambah gharib tajwid. Lah kalau misalkan di jilid 1 itu berarti anak-anak itu yang ditekankan materinya adalah makhrijul huruf. Ya, dari alif, ba, ta gitu, gimana sih membaca per hurufnya sebaik mungkin
makhrij hurufnya biar bagus itu jilid 1. Nah, jilid 2 anak-anak itu belajar mengenai harokat, fathah, kasroh, doma, kemudian tanwin juga itu ada di jilid 2. Nah, untuk jilid 3 itu belajar panjang pendek. Sudah mulai belajar mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Kalau jilid 4 belajar sukun, cara membaca huruf yang bersukun itu seperti apa gitu ya. Kemudian sama tasydid gitu nggih. Kemudian jilid 5-nya itu belajar dengung, jilid 6-nya itu belajar kolkolah gitu ya. Qof tok ba jim dal itu kalau disukunkan bacanya seperti apa. Kemudian Al-Quran itu berarti mencangkup semuanya dari jilid 1 sampai jilid 6. Kemudian disusul gharib itu belajar hal-hal yang asing yang ada dalam Al-Quran. Kemudian tajwid itu belajar tentang hukum bacaannya gitu ya. Monggo dilanjut. Kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan itu adalah targetnya. Target untuk pembelajaran Al-Quran itu anak-anak diharapkan targetnya itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu ya. Ketika nanti anak-anak lulus dari SDIT Islam Fikri ini bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bahkan bisa tuntas sampai gharib dan tajwidnya. Nah, kalau soal hafalannya kita punya target itu minimal 2 juz 29 dan juz 30. Kalau bisa lebih itu sangat luar biasa. Lanjut G. Berikutnya yang keempat yang mau saya sampaikan, monggo dilanjut Ustazah Siti Sarni, itu mengenai pembelajaran Al-Quran selama daring gitu ya. Karena kondisi seperti ini, dulu yang ketika sebelum daring kita bisa lebih efektif gitu ya, bisa bertemu langsung dengan anak-anak, dengan ustadz-ustadzahnya, kemudian bisa saling menyimak secara langsung. Tapi sekarang karena daring seperti ini ya mau nggak mau dalam pembelajaran Al-Quran itu menggunakan fit call, Zoom atau tadi yang sudah disampaikan oleh pihak kurikulum gitu ya, sesuai kesepakatan dengan guru ngajinya masing-masing. Nah, ketika pembelajaran Al-Quran selama daring ini kita sudah membikinkan jadwalnya, jadwal pembelajaran Al-Qur'annya. Itu kita bagi menjadi 3 shift. Shift yang pertama itu dimulai pagi jam 8 sampai 9.30. Itu untuk anak-anak kelas 1 dan 2 gitu ya, jenjang yang bawah gitu. Kemudian untuk shift 2 itu antara jam 10 sampai jam 11.30 itu untuk anak-anak kelas 3 dan juga 5. Nah, untuk yang ketiga, mohon maaf, ini tertulisnya 1 ya. Yang ketiga itu shift 3 itu antara jam 12.30 sampai jam 14. Itu untuk anak-anak kelas 4 dan 6. Gitu ya. Itu untuk jadwalnya. Nanti akan dibagi, akan di-share oleh guru ngajinya masing-masing. Berikutnya, selama pembelajaran Al-Quran ketika video call atau Zoom sama ustadz-ustadzahnya, tahapan-tahapan ketika ngaji itu seperti apa ya? Nah, ini jawabannya. Yang pertama itu adalah pembukaan. Pembukaan itu ya nanti ustadznya atau ustadzahnya itu akan salam, mengucap salam, kemudian menyapa anak-anak, sudah mandi anak-anak, sudah sholat duha anak-anak, dan seterusnya. Kemudian doa pembuka umi seperti biasanya. Nah, dilanjut yang kedua itu adalah hafalan. Hafalan ini terdiri dari murojaah dulu, surat yang kemarin dihafal, habis itu ziyadah atau setoran sesuai capaian anak-anak. Kemudian yang ketiga apersepsi. Apersepsi itu mengulang halaman jilid yang kemarin gitu ya. Misalkan kemarin halaman 3 yang dibaca diulang dulu, baru nanti berikutnya yang keempat itu penanaman konsep, itu adalah halaman baru, nanti akan dijelaskan dulu sama gurunya, baru anak-anak membaca.
Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Di sini anak-anak membaca satu persatu, yang lainnya menyimak, baca simak, hitung ya, dan akan dinilai oleh ustadz ustadzahnya. Dan kemudian yang keenam, yang terakhir itu adalah penutup gitu. Di situ penutup ya, nanti anak-anak akan dikasih PR sama ustadz ustadzah, dikasih motivasi, kemudian doa penutup. Nah, dalam pembelajaran Al-Quran itu selama daring ini anak-anak minimal itu mendapatkan hak belajarnya atau belajar Al-Quran secara virtual itu sepekan minimal 3 kali. Nah, dalam sekali pembelajaran itu anak-anak bisa mengaji sampai 2 halaman. Nah, kemudian berikutnya bisa setoran hafalan itu sesuai kesepakatan dengan gurunya, apakah 5 ayat, 10 ayat, dan seterusnya. Oke, monggo lanjut. Berikutnya yang mungkin ini bisa membantu ayah bunda di rumah dan anak-anak juga, aplikasi buat belajar di rumah gitu. Ada aplikasi Santri Umi. Nah, ini nanti bisa di-download di Play Store gitu ya. Di sana ada dari jilid 1 sampai selesai gitu ya. Di situ bisa gimana sih kalau mau mengulang gitu. Tadi sudah dijelaskan sama ustadz ustadzahnya, bisa untuk mengulang, bisa mendownload aplikasi Santri Umi. Kemudian berikutnya ada speaker murotal dan flash disk murotal. Nah, ini bisa untuk membantu hafalannya ya, baik murojaah maupun menambah hafalannya. Nah, berikutnya Ustazah Siti Sani, monggo. Yang mau saya sampaikan lainnya itu adalah ini program ya, program yang ada di pembelajaran Al-Quran. Yang pertama adalah tes kenaikan jilid. Ya, bagi anak-anak yang sudah paham, sudah tahu ya, ini Ustazah Resti mengulang ya. Kalau anak-anak sudah sampai halaman 40, itu kan sudah selesai. Nah, nanti setelah selesai itu latihan dulu. Latihan lagi halaman-halaman keterampilan itu bersama ustadz-ustadzah masing-masing. Kalau sudah dirasa siap, itu nanti akan diadakan tes kenaikan jilid bersama saya sebagai koordinator Al-Quran. Nanti dites 1 buku, kalau lancar bagus. Nah, itu bisa naik ke jilid berikutnya. Dan ini tidak hanya dalam hal kelancaran tapi juga dinilai makhrijul hurufnya dan sebagainya. Berikutnya munakosyah. Nah, munakosyah ini ada 2, munakosyah tartil dan juga tahfidz. Nah, munakosyah itu adalah ujian. Gitu ya. Munakosyah tartil nanti anak-anak kalau sudah mencapai tajwid jilid 1, jilid 6, Al-Quran, kemudian Gharib, tajwid selesai. Nah, itu akan diadakan pra-munakosyah dulu, sebelum munakosyah, baru munakosyah. Kemudian berikutnya munakosyah tahfidz. Itu berarti kalau anak-anak sudah selesai 1 juz Al-Quran, kemudian nanti ditasmikan gitu ya, disimak oleh para penguji. Kalau lulus, diikutkan munakosyah tahfidz. Dan siapa yang akan menguji munakosyah? Yang akan menguji adalah ustadz dari Surabaya langsung gitu ya, dari Umi Foundation Surabaya. Nah, nanti kalau anak-anak sudah lulus munakosyahnya akan diadakan khotaman dan imtihan ya. Yang tahun kemarin ini baru pertama kali khotaman dan imtihan secara virtual gitu nggih. Hanya beberapa anak yang datang gitu. Harapannya besok sudah bisa normal, khotaman dan imtihannya nanti bisa terlaksana secara langsung gitu ya, offline gitu. Harapannya seperti itu. Khotaman dan imtihan ini adalah uji publik, dites gitu ya, ditanya gitu ya, diuji publikkan gitu tentang gharib, tajwidnya, hafalannya gitu ya, mengulang-ulang aja. Nah, kemudian program berikutnya adalah program lanjutan. Nah, ketika anak-anak sudah khotamankan, diimtihankan, anak-anak ini akan menjadi program lanjutan. Dengan kata lain, kelas lanjutan atau kelas tahfidz ya, yang tinggal fokus ke hafalannya saja. Dan di program lanjutan ini harapan kita anak-anak bisa hafal sampai 5 juz atau lebih. Nah, ini anak-anak yang sudah cukup banyak alhamdulillah di SDIT dari kelas
5 dan 6 itu sudah ada kelas lanjutan. Ini tinggal fokus ke hafalannya. Semoga dimudahkan bisa mencapai target gitu 5 juz. Nah, anak-anak bagi yang belum gitu ya, yang belum sampai program lanjutan, belajarnya lebih sungguh-sungguh lagi biar sampai ke program lanjutan. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, monggo Ustazah Siti Sarni. Yang mau saya sampaikan yang terakhir itu adalah hal-hal yang perlu disiapkan baik dari anak maupun orang tua ketika pembelajaran Al-Quran. Yang pertama itu adalah semangat, motivasi, dan doa gitu ya. Semangat, anak-anak harus selalu semangat untuk belajar walaupun hanya daring di rumah gitu ya. Entah belajar Al-Quran khususnya atau belajar yang lainnya. Ayah bundanya juga jangan kalah semangatnya gitu ya. Kalau insya Allah kalau saling semangat semuanya dua-duanya target yang tadi itu bisa tercapai. Motivasi juga itu ya, saling memotivasi terutama ayah bundanya. Jangan capek, jangan lelah untuk selalu memotivasi anaknya untuk belajar, belajar dan belajar, dan jangan lupa didoakan gitu ya anak-anaknya. Dan untuk yang kedua dan keempat tadi sudah disampaikan oleh pihak kurikulum gitu ya. Orang tua dimohon mendampingi, kemudian menyediakan HP, kuota. Nah, yang kelima perangkat pembelajaran itu insya Allah anak-anak sudah paham ya. Yang disiapkan ya jelas jilid uminya. Jadi tidak hanya HP gitu ya, tapi juga jilid uminya gitu ya, atau buku tahfidznya. Gitu ya. Sekian dari Ustazah Resti. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semoga senantiasa dimudahkan ya baik ayah maupun bunda dalam melakukan pembelajaran selama daring ini. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Resti atas pemaparannya. Ayah, bunda, dan anak sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Mari kita ikuti doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Sidik SAG selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, guru-guru sekalian, dan anak-anakku yang kami banggakan semuanya, marilah kita sejenak berdoa, menundukkan kepala, mengeningkan hati, menenteramkan hati, dan mempersiapkan diri untuk mohon kepada Allah SWT. Semoga dengan doa nanti kita diberi kesehatan, diberi kelapangan rezeki, dan diberi umur yang panjang, sehingga kita dapat menyertai anak-anak didik kita sampai kita setidaknya berhasil. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nafiin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfatan ain wa aslih li sa'ni kulla ilaha illa anta ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah semua penyakit, angkatlah semua wabah yang menimpa negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami, keluarga kami, guru-guru kami, wali-wali murid, dan semuanya, dan serta siswa-siswa kami. Lindungilah mereka, ya Allah, dari wabah-Mu, ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit
yang sekarang berada di mereka-mereka yang sedang sakit, ya Allah. Lindungilah kami, ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon perlindungan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Maha Perkasa dan Engkau Maha Bijaksana. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakhratil maut wan najata minan nari wal afain dal hisab. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim. Allahumma ya fattahu ya alim. Allahumma ya fattahu ya alim. Allahumma qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan ananda sekalian, mohon maaf, ini ternyata masih ada satu lagi pemaparan dari program kesiswaan. Sudah siap Ustazah Emma? Oke, baik. Selanjutnya adalah program kesiswaan yang akan disampaikan oleh beliau Ustazah Emma Reva Rahayu SEMPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ibu hebat, anak-anak yang solih-solihah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Iya, pada kesempatan kali ini ada yang terlupakan sedikit tadi ya oleh Ustazah Rida, yaitu pemaparan dari Ustazah Emma tentang kesiswaan. Nah, anak-anakku, ayah bunda, perkenalkan, nama saya Ustazah Emma Rifa Rahayu, biasa dipanggil Ustazah Emma. Kesempatan kali ini, ayah bunda hebat, anak-anak solih-solihah, akan mendengarkan sedikit, tidak sampai 5 menit insya Allah ya, tentang pemaparan bidang kesiswaan. Nah, anak-anakku, ayah bunda yang dirahmati Allah, tetap semangat ya.
Di dalam program kesiswaan SDIT Ihsanul Fikri Kota Magelang ada 2 bidang yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu tentang standar kelulusan dan yang kedua adalah tentang standar peserta didik. Anak-anakku, kenapa kok ada SKL? Karena ya ayah bunda yang dirahmati Allah, karena di dalam SKL ini adalah mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kemudian membekali putra-putri solih-solihah menjadi peserta didik dengan bekal yang menyeluruh. Kemudian membentuk peserta didik, anak-anakku mempunyai karakter, ada 7 karakter yang akan anak-anak dapatkan di SDIT Ihsanul Fikri. Dan yang keempat adalah mempersiapkan peserta didik anak-anak soleh-solihah untuk dapat melalui kegiatan-kegiatan dengan menyenangkan. Nah, 7 karakter apa itu? Anak-anak pasti sudah melaksanakan ya, kakak-kakak yang sekarang sudah di kelas 6, kelas 5, insya Allah sudah melaksanakan dan mempraktekkan, yaitu anak-anak senantiasa memiliki akidah yang lurus, melakukan ibadah yang benar, memiliki kemampuan belajar menghafal Al-Quran, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, kemudian mempunyai pribadi yang matang, dan anak-anak memiliki wawasan yang luas, juga memiliki keterampilan hidup. Nah, inilah anak-anakku yang akan anak-anak lalui selama 6 tahun, terutama anak-anakku yang kelas 1. Ayah bunda hebat, anak-anak solih-solihah, apa program pengembangan diri yang ada di SDIT? Ya, kita akan ada tentang kepemimpinan dan karakter bangsa, kemudian keterampilan sosial, kewirausahaan, ada minat dan bakat. Meskipun dalam keadaan pandemi, anak-anak hebat tetap bisa mengikuti ini. Ya, kenapa? Karena lomba tidak berhenti meskipun dalam keadaan pandemi ya. Ada yang secara langsung live, ada yang juga mengirimkan video dalam bentuk streaming seperti itu ya anak-anakku. Cuma memang ada beberapa ekskul, banyak sekali ekskul yang tidak bisa dilaksanakan dalam kegiatan minat dan bakat. Tapi jangan sedih anak-anak, kita masih ada klub yang insya Allah tetap berjalan. Nah, selanjutnya adalah program pembinaan peserta didik atau Bina Pribadi Islam. Ya, anak-anakku sudah mengikuti BPI ya, ini dikenal dengan BPI di SDIT ya. Ada pembinaan karakter Islam, pembiasaan ibadah, pengabdian masyarakat, pemahaman dan implementasi Al-Quran. Apa sih pengabdian masyarakat? Anak-anak ya seperti tahun-tahun sebelumnya mengumpulkan baksos untuk Idul Fitri, berbagi, itu adalah bagian dari pengabdian masyarakat. Nah, bidang-bidang di dalam kesiswaan sendiri ada ekskul anak-anakku ya. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, anak-anak akan mengikuti ekskul di hari Sabtu, kemudian ekskul wajib renang ya dan pramuka. Kemudian ada lomba dan klub, itu ada klub sains, math, dan art ya. Kemudian bidang UKS, bimbingan konseling, tatib, peringatan hari besar, Bina Pribadi Islam, dan keputrian. Anak-anakku, meskipun dalam keadaan pandemi, anak-anak tetap dalam pelaksanaan Bina Pribadi Islam dipantau oleh guru-guru di sekolah, yaitu adalah dalam bidang Bina Pribadi Islam. Tetap semangat anak-anakku ya, meskipun sholatnya di rumah, tetapi Allah Maha melihat. Anak-anak hebat pasti bisa. Kegiatan pendukung pembinaan peserta didik, iya ini bisa kita lakukan saat pandemi sudah berlalu ya anak ya. Kelas meeting, Ramadan ceria, tetapi di Ramadan ceria ini dalam keadaan pandemi pun kita sudah melaksanakan ya. Kemarin anak-anak di kelas 2, 3, 4, 5 ya mengadakan Ramadan ceria pesantren online ya. Kemudian ini adalah kegiatan-kegiatan anak-anakku ya ketika melaksanakan secara
langsung ya. Nah, ini BPI ini pembinaan wudhu, sholat berjamaah tetap dipantau selama pandemi ya anak-anakku ya. Selama pandemi di rumah anak-anak tetap melaksanakan, bahkan menunjukkan dan mengirimkan foto-foto kepada ustadz-ustadzanya ketika kalian melaksanakan sholat. Nah, ini adalah bagian-bagian kakak-kakak kelas kalian kemarin yang melaksanakan pesta siaga, bahkan tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Siwi, anak-anak melaksanakan kemah secara daring ya anakku ya. Kemudian lomba juga secara virtual tetap dilaksanakan ya. Dan ini adalah bagian-bagian dari cuplikan-cuplikan ketika teman-teman kalian, kakak-kakak kalian ya kalau adik-adik kelas 1 mengikuti kegiatan lomba. Nah, anak-anakku ini kalian melaksanakan kegiatan berbagi bersama ya, dan ini adalah kegiatan study tour ketika pandemi sudah berlalu. Anak-anakku, demikian ayah bunda hebat, anak-anak solih solihah, pemaparan dari Ustazah Emma. Tetap semangat selama pandemi, stay di rumah, jaga jarak, senantiasa cuci tangan ya. Sebagai sarana kita menjaga diri kita dari COVID-19 ya. Tetap senantiasa bersandar kepada Allah karena Allah lah yang menghadirkan COVID ini. Kita mohon kepada Allah untuk meniup kembali COVID ini kepada tempat asalnya. Sekian dari Ustazah Emma. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira, dan afwan tadi terlewat ya Ustazah Emma. Baik ayah bunda dan ananda sekalian, tibalah kita di akhir acara yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah di akhir acara ini Ustazah sampai pembawa acara ada yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf, dan semoga pada tahun pelajaran 2021-2022 ini anak-anak tetap semangat untuk belajar bersama dengan orang tua, belajar bersama dengan rekan-rekan teman-teman, dan juga belajar bersama Ustadz dan Ustazah. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Ustazah cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo bisa left deh.